Halo kawan-kawanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang PS3 Super Slim kawan-kawan. Karena ada masuk PS3 Super Slim warnanya putih ya. Ini sebenarnya kerusakannya ada dua, yaitu harddisknya lemah sekitar 60% lagi kesehatannya ya. Dan kerusakan kedua yaitu dia kipasnya ngebut banget, dan kalau nggak lama mainnya mati kan kawan. Seperti biasa, kalau penyakit seperti itu biasanya pastanya kering kan kawan. Untuk Super Slim ini ya, saya kasih tips sedikit, itu pemasangannya lebih gampang banget dibanding PS3 seri-seri yang lain kan kawan. Untuk pemasangan pasta atau penggantian pasta PS3 Super Slim ini lebih mudah, lebih minim resiko dibanding PS3 Slim maupun PS3 Fat. Oke, seperti apa kemudahan mengganti pasta PS3 Super Slim? Yuk, nanti kita akan contohkan. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel Maga Game TV agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV. Oke kan kawan, ini contohnya PS3 Super Slim yang mengalami panas berlebih ya, atau hot system. Saya akan cek dulu suhunya. Seperti biasa kalau OFV atau hand ini kita cek suhunya harus mencet hand dulu ya. Kita cek dulu apakah di Selby-nya atau di Oke. Kita akan cek CPU-nya ada di 54, kalau RSX-nya 73 ya. Berarti yang tinggi adalah di RSX. Dia hampir 20% kan kawan. Oke, hampir 20% perbedaannya, 54 dan 74 atau 73. Oke kan kawan, sudah kita lihat ya perbedaannya bermasalah ada di RSX. Kita langsung ganti saja supaya suhunya itu stabil di CPU atau di RSX-nya itu beda-beda 5% lah. Kalau bisa sama. Oke, saya matikan, tinggal kita cabut aja. Nah, tinggal kita bongkar ya. Ini nggak saya coba sampai PS-nya mengalami hot system atau kepanasan ya. Nanti PS orang rusak. Gara-gara kita mau buat konten, kita mengorbankan PS orang lain. Itu tidak baik. Jadi saya cek suhunya aja emang bener. Jadi tanpa saya tes sampai matikan kawan. Oke, jadi kita bongkar aja dari harddisknya dulu. Waalaikumsalam. Colokan apa itu? Power. Pause dulu. Apa? Oke. Mohon maaf tadi ada orang ya. Jadi kita lanjut aja, langsung kita bongkar. Kita bisa buka dari harddisknya dulu. Oke. Ini harus baru saja saya ganti ya ke 120 GB. Gamenya aja belum sempat saya isi ya, karena saya takut hot system. Kalau diisi kan ngisi game agak lama tuh. Jadi saya ganti pastanya dulu aja lah. Kalau udah diganti pasta baru kita isi game, biar lebih aman. Kita buka dulu keseluruhannya ya. Ini baut PS3 Super Slim banyak banget. Nanti kalau misalkan membuka bautnya kelamaan, nanti saya percepat saja ya, nggak apa-apa. Oke, kita buka bautnya dulu. Sekalian dikuas biar bersih. Oke, harus kita cabut. Di bawahnya kita bongkar juga. Di sini ada beberapa baut, 4. PS3 Super Slim yang paling terakhir di PS3, tapi bentuknya juga paling kecil. Lihat, ada apa ini? Ada fleksibelnya. Oke, kita buka casing bagian atas.
bagian sini juga ada. Kotor lumayan, langsung kita bersihkan saja. Oke, sini ada 4 ya. Di dalam body room juga ada 2. Oke, untuk penggantian PS3, penggantian pasta PS3 Super Slim ini minim resiko kan kawan. Oh, ini bekas OD kan kawan, dia tuh OD-nya nggak dicabut. Aduh, buat kerjaan saja. Oke, saya semprot dulu karena ini terlalu kotor. Seperti biasa. Lumayan, lanjut kita bersih-bersih. Yuk kita preteli satu-satu. Kita cabut. Kenapa ini tidak dilepas? Kita cabut power supply-nya dulu. Oke. Ini saya nggak berani lepas dulu ya, mau lihat dalamnya udah dicopot belum, kapasitor 4 bijinya, atau udah dipasang ulang belum. Karena tugas kita hanya mengganti harddisk dan pasta. Oke. Ini masih di sini. Setelah itu kita copot bagian powernya. Oh, ribet, ada ininya kawan-kawan. Ini saya lepas satu dulu ya, karena ini kan udah nggak guna lagi nih. Nah, kita buka aja, kita buang aja. Kalau yang masih nempel biarin aja dulu. Kita fokus ganti pasta dulu. Ini PS3 Super Slim bekas OD. OD-nya dilepasnya nggak sekalian dilepas semua dari awal. Oke. Semua baut sudah kita lepas. Jangan lupa kipasnya juga kita lepas di sini ya. Ini kipasnya. Songketnya kita lepas dulu. Dah bisa kita angkat. Nah, ya seperti biasa kotor-kotor ini kita sikat dulu. Oke. Mantap. Kita lepas bagian antena IC wirelessnya ya. Antena wirelessnya kita lepas juga. Setelah itu tinggal kita baut di sini udah nggak ada nih. Di sini nih aturan ada 2 baut ya. Di sini sudah tidak dipasang lagi. Itu padahal penting itu kawan-kawan, itu baut ke RS ya kalau nggak salah.
Itu penting sih, tapi malah nggak dipasang lagi. Coba nanti kita akalin ya. Tinggal kita buka. Nah, ini dia tampak mesin belakangnya ya, super slim, kecil banget kayak PS2. Oke, tunggu sebentar. Ini tampak mesin super slim. Kita congkel sedikit untuk mengambil. Masih nempel-nempel tuh. Ini apanya? Ini buka UD pertamanya ngawur, jadi nyusahin yang pembongkar sesudahnya. Jadi ada beberapa masih nempel kan kawan. Tunggu sebentar, nyangkut ini. Nah, seperti ini. Ternyata emang bener-bener belum dibongkar kan kawan. Ini kapasitornya belum dikembalikan seperti semula. Seharusnya kalau nyopot OD nggak bisa seperti ini kan kawan. Nanti kita akan konfirmasi ke orangnya dulu bahwa PS3 nya ini bekas UD, terus cara nyopotnya itu nggak bener. Jadi dia asal bisa diupdate HEV langsung ditutup aja seperti ini jadinya. Ini harus diganti sebenarnya. Ini ada kapasitor 4 biji di sini nih. Seharusnya ada kapasitor 4 biji di sini ya. Nah, ini masih di jumperan. Jadi kalau misalnya ini dicabut dan kapasitor nggak dipasang ulang, nanti nggak bisa diupdate kan kawan. Jadi ini biarin aja dulu supaya bisa memainkan AFV. Walaupun kita susah cara ganti pastanya, tidak leluasa jadinya ya. Nah, bagian RSX tadi ya yang bermasalah. Jadi kita hapuskan aja pasta bawaannya atau pasta keringnya nih. Pasta udah kering banget tuh. Udah kayak pasir ya. Jadi ini menandakan emang sudah kering. Oh, ini masih basah. Seharusnya sangat gampang sekali kan kawan ganti PS3 pasta PS3 Super Slim ini. Minim resiko karena apa? Karena kita nggak membuka cangkang-cangkangnya ya. Jadi nggak ada cangkangnya kayak seperti ini. Apalagi bagian RSX itu sangat mudah sekali. Harus hati-hati dan harus bersih tetap. Oke, sudah bersih ya dari sisa pastanya. Jangan lupa yang di sini juga. Ini yang saya bilang tadi nih kawan-kawan. Baut yang di sini nih. Ini baut yang ini kan hilang dua, satu nih sama sini. Nggak dipasang sama dia. Padahal ini penting banget buat penekanan kuningan ini ke RSX, tapi nggak dipasang lagi. Luar biasa. Dia nyari cepetnya aja biar cuan, tapi mengabaikan keawetan punya barang orang. Saya kasih pasta.
sedikit saja. Saya memakai MX4 ya. Ini kualitasnya di atas J5 atau Z4. Saya pakai MX4. Kualitasnya sangat bagus banget untuk PS3. Untuk PS3 ya, bukan untuk PS4. PS4 beda lagi. Oke. Seperti biasa, kalau saya mau ganti pasta itu biasanya langsung saya ratakan kan kawan. Jadi nggak saya nunggu rata, tapi saya ratakan sendiri saja. Oke, sudah rata ya, kelihatan ratanya seperti itu ya. Udah rata, terus tengahnya masih ada moncong sedikit. Jadi untuk penekanan ini, jadi dia lebih rata. Oke, kita pasang ulang. Kabel-kabel yang membuat pusing ini namanya. Yes, akhirnya berhasil juga cara memasangnya ya. Nanti kita konsultasiin ke orangnya dulu untuk buka aja. Soalnya kalau buka apa namanya OD itu yang kapasitor tadi itu, yang jumper tadi harus dikembalikan lagi kan kawan. Ada 4 buah kapasitor yang harus kita kembalikan. Tapi misalkan orang yang nggak mau, nggak apa-apa bang, yang penting masih bisa main, ya udah. Kita nggak maksa. Kita hanya menawarkan yang terbaik saja. Oke. Kalau untuk bagian pengunci RSX ini atau pengunci besi atas atau besi bawah ini kawan-kawan, itu harus hati-hati ya. Kalau kita paksa dia bisa dol, itu bahaya. Nah, sampai mentok aja udah cukup, nggak perlu dipaksa. Nanti dia bisa dol. Kalau udah terlanjur dol dia nggak bisa dipasang lagi, harus ganti casing kita kawan-kawan. Kita pasang-pasang lagi bautnya yang ada tanda panahnya. Oke. Aduh. Oke. Yang hanya ada tanda panahnya saja. Oke, sudah semua. Berarti sudah beres pemasangan pasta, tinggal kita pasang ulang aja. Nah, seperti ini. Kipas kita kembalikan. Pasang kipas. Ya, BD room tinggal BD room apa namanya? Antena wirelessnya kita kembalikan lagi, tusuk lagi. Oke, ini biarkan seperti semulanya. Langsung tancap harddisk juga bisa. Nah, di sini nih harus menekan kan kawan, yang saya bilang tadi nih. Ini harus menekan sebenarnya, nah seperti ini. Jadi kita akali saja dengan kertas. Oke. Jadi kita akalin saja dengan kertas seperti ini ya. Kertas ini pilih kertas yang tebal-tebal amat. Yang penting bisa menekan saja. Oke. Seperti ini kan kawan. Nah, ini masukin ke sini. Aduh, terlalu tebal ya.
Nah, seperti ini masukkan ke sini. Seharusnya ada bautnya ini kan kawan. Nah, fungsinya mengganjal. Nah, seperti ini ya, tuh. Lumayan lah ya, keganjal. Gua ada tadi. Nah, kan keganjal tuh, kuat, mantap. Lanjut, kita pasang ke casingnya dulu. Banyak kabel-kabel nggak penting ini. Oke, setelah itu kita pasang powernya. Sip, mantap. Tinggal kita pasang apa namanya ini, CD-ROM. CD-ROM sudah terpasang. Kabel-kabel ini ya, banyak banget kabelnya, jadi harus hati-hati. Kalau pemula kayaknya agak bingung nanti ya di kabel-kabelnya, tapi harus hati-hati. Mana yang kabel yang penting atau mana yang nggak penting kan nggak tahu yang untuk pemula, jadi harus tetap hati-hati. Kita kembalikan di sini. Sip, sudah semua terpasang, tinggal pasang power supply. Oke, tutup. Yes, tadi sudah terpasang, semua sudah terpasang, tinggal tutup atasnya saja. Yes. Oke, dan ini sudah bisa dites. Nyalakan TV-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara kipas adem, nggak bising. Oke, kita akan hand dulu ya untuk mengeceknya ya. Suara kipas masih adem kan kawan, nggak bising sama sekali. Ini pertanda kayaknya sukses sih, mudah-mudahan, amin. Oke, kita cek suhunya dulu, apakah sudah normal atau belum ya. 50, 51, 50, berarti sudah sangat normal ya, sudah mendekati, udah sama malahan ya. Coba deketin lagi suhunya. 50, alhamdulillah, luar biasa. Dari 74 dari 54 sama 74 perbedaannya 20%. Sekarang kita tipisin menjadi sama, bahkan CPU-nya lebih tinggi daripada RSX-nya. Jadi RSX-nya lebih agak adem yang kita ganti tadi ya. Tuh, 50, 51. Luar biasa. Jadi kita lanjut isi game saja, karena ini pasti aman untuk diisi game.
Kenapa aman? Karena suhunya tidak panas lagi. Tadi saya nggak mau isi game dulu, karena kan proses isi game lumayan lama tuh. Takutnya jadi hot system, jadi malah mati. Saya takutin kenapa saya nggak mau jajal sampai mati, takutnya fatal kan kawan. Kita jajal sampai mati, nggak taunya di situ kaki RSX-nya itu retak karena terlalu panas. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Oke, kita isi dulu sambil kita cek suhunya. Slot 2 nggak connect. Kenapa nggak connect? Karena masih ada USB-nya tadi ya kali ini. Connect kok. Oke, langsung kita isi. Oke. Untuk pengisiannya sambil kita closing saja kan kawannya. Lihat suhunya 5351 atau 5350, bahkan lebih rendah daripada yang sebelumnya ya RSX-nya ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Untuk penggantian PSTA PS3 Super Slim itu sangat mudah banget ya. Tadi ini terhalang kabel-kabel dari OD yang belum dicopot aja kan kawan. Jadi bagusnya dicopot semua, kapasitor yang tadinya di jumper itu dikembalikan lagi, itu lebih aman, lebih safety dibandingkan carut marut kayak tadi ya kabelnya malang melintang. Untuk bagi pemula kalau melihat PS3-nya bekas OD, lebih baik ditutup lagi terus kasih tukang servis yang mengetahuinya ya, karena agak ribet jalur kabel-kabel, salah malah fatal kan kawan. Jadi kalau yang udah paham ya nggak apa-apa, dilanjut aja, atau melihat video saya ini juga nggak apa-apa. Oke, kasus kali ini ganti pasta PS3 Super Slim itu sangat mudah banget. Yang penting hati-hati, tetap jaga kebersihan. Tadi baut yang sudah hilang juga sudah kita akali, jadi lebih nempel lagi ya, lebih presisi lagi dari tembaga sama IC RSX-nya. Oke, mudah-mudahan jelas video saya kali ini, bermanfaat, bisa dimengerti. Jangan lupa subrek aja agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV. Yes, bye bye.